Shalom, puji Tuhan kita ada di hari ini lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari baru ini. Kami hendak melandasinya dengan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, pimpin dan terangi, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jangan sampai Yesus malu mengakuimu. Jangan sampai Yesus malu mengakuimu. Nah, ada dikisahkan seorang anak perempuan atau gadis remaja setiap kali ada undangan pertemuan orang tua dan murid, termasuk waktu penerimaan raport, selalu anak ini tidak mau ibunya datang. Dan ia selalu mengundang orang lain untuk datang. Apakah itu pamannya, bibinya, bahkan tante dari teman-temannya pun malah dia undang, gitu ya. Dia tidak mau mengundang ibunya. Namun suatu ketika dia tidak bisa mengelak lagi karena dia harus menghadirkan orang tuanya yang memang tinggal satu-satunya, itulah ibunya. Dengan terpaksa dia mengundang ibunya dan mengancam, "Hai ibu, jangan macam-macam ya. Ibu selesai ambil rapotku langsung pulang saja. Gak usah ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu dari teman-teman saya." Ngerti? Wah, seperti itulah pesannya. Wah, ngeri ya. Lalu tibalah waktu pengambilan rapot. Setiba giliran nama anak ini dipanggil, ibunya langsung maju menghadap ke guru kelasnya. Saat ibunya bertemu gurunya, si anak ini duduk agak setengah menjauh bersama dengan teman-temannya. Sementara bersama teman-temannya dia diledekin oleh teman-temannya. "Hei, itu ibumu?" Ya. Kemudian apa jawabnya? "Bukan, itu bukan ibuku. Ibuku lagi keluar kota, lagi sedang urus bisnis," katanya. Ya. Jadi teman-temannya ngeledekin dia. "Ih, kok pembantumu kulitnya gosong begitu ya?" Ya. Itu yang dia katakan. Dia katakan dia pembantunya, kan begitu ya. Saudara, itulah yang sungguh disampaikan oleh anak ini. Dan ketika ibunya mendengar, ibunya begitu sangat sedih ya dan hancur hatinya. Lalu kemudian segera ya ibunya bergegas pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Ketika tiba malam, ibunya mengajak dia dan memanggil dia untuk menyampaikan hasil rapotnya. Serta mulai bercerita kepada ibunya, bersyukur bahwa dia sudah bertumbuh sebagai gadis yang remaja, yang cantik. Ya, dan dia sungguh-sungguh mengasihi anak ini. Tapi ibunya menceritakan bahwa ya ada satu kisah dan cerita di mana ya oleh anugerah Tuhan anak ini bisa hidup. Anak ini bisa diselamatkan dari peristiwa yang sangat mengerikan, itulah kebakaran rumah mereka. Ya, pada waktu itu anak ini ditinggal oleh ibunya dengan pembantunya. Sehingga ya ibunya tidak ada bersama dengan dia pada waktu itu karena kerja. Tapi ketika peristiwa kebakaran rumah itu, ibunya sangat gelisah dan sangat khawatir, takut tentang anak ini. Dan akhirnya apa? Ibunya pergi dan menerobos tiap ruangan demi ruangan untuk mencari anak. Dan apa yang terjadi? Anak ini pun diselamatkan oleh ibunya, sekalipun ibunya terbakar dan terluka oleh api yang begitu besar. Nah, saudara, ketika diceritakan itu kepada anaknya ini, karena baru diceritakan, ini dirahasiakan berlama-lama, bertahun-tahun. Anak ini langsung menangis, menyesal dan memohon ampun kepada ibunya dan begitu sangat mengasihi ibu. Nah, saudara, ini sebuah kisah saja. Itu juga menggambarkan tentang hidup kita. Kita bersyukur kita ada karena anugerah Tuhan. Tapi kita juga sering lupa dan bahkan selalu menyakiti hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mungkin selalu malu dan menyangkali keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Wah, mungkin kita berkata bagaimana bisa? Kan saya ini orang Kristen. Saya ini ya gerejanya di sini, gerejanya di sini. Kan itu yang selalu kita jawab. Tetapi saudara, ya percaya itu tidak hanya di mulut saja. Ya, tidak hanya terdaftar di satu kartu penduduk atau kartu anggota jemaat. Tetapi harus ada di hati dan di setiap perilaku keberadaan hidup kita. Ya. Louis Berkhof pernah berkata ada ateis praktis, ada ateis teoritis. Ya. Ada orang percaya kepada Tuhan secara teori. Tapi secara praktek dia menyangkali tentang keberadaan Tuhan. Nah seperti inilah. Dan
itu yang harus diuji. Kalau memang betul engkau percaya dan sungguh-sungguh anak Tuhan. Maka pertanyaannya, bagaimana ketika Anda sedang dengan teman-teman Anda? Apakah identitas sebagai anak Tuhan dilihat oleh teman-temanmu? Atau malah engkau ikut larut dengan kehidupan duniawi mereka? Ini sebuah tantangan, ini sebuah evaluasi, sebuah refleksi diri. Adakah kita tetap dilihat oleh orang atau dilihat oleh teman-teman kita sebagai orang Kristen, begitu, yang adalah pengikut Tuhan? Atau yang kedua, bagaimanakah ketika Anda di suatu tempat, di restoran, di rumah makan, dan harus berdoa? Ketika Anda di sana, apakah Anda betul-betul lipat tangan berdoa? Atau Anda hanya cuma dalam hati aja, buka mata gitu, kemudian ya main makan saja begitu? Ya, ini juga menjadi sebuah tantangan, sebuah pertanyaan bagi kita. Ya, atau bagaimanakah ketika Anda ditawari jabatan, pangkat, posisi, dan kekayaan, asalkan sangkali imanmu kepada Yesus? Apakah kita masih atau Anda masih berani memilih Yesus dalam hidupmu? Ya, dan lebih baik kehilangan semua kesempatan itu. Apakah itu yang Anda pilih? Mari ini sebuah refleksi untuk membuktikan bahwa apakah saya betul-betul percaya kepadanya, tidak menyangkalinya. Mari kita hidupi itu dalam masa raya minggu-minggu sengsara atau minggu Prapaskah ini. Sebagaimana ilustrasi anak dan ibu tadi, kita juga disadarkan bahwa kita boleh ada sekarang ini dan selamanya kelak. Itu karena anugerah kasih pengorbanan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, adakah pengorbanan Kristus yang masih kurang sampai-sampai membuatmu malu mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Adakah pengorbanan Kristus yang kurang sehingga engkau merasa hanya engkau yang menderita, yang susah, yang sengsara dalam hidup ini? Atau adakah pengorbanan Kristus yang masih kurang sehingga membuatmu marah kepada Tuhan karena harga dirimu jatuh, harga dirimu rendah, tersinggung, dan akhirnya engkau mundur dari iman percaya kepadanya, mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan? Itu sebuah pertanyaan dan menjadi tantangan. Apakah itu yang Anda hidupi? Karena itu sebabnya, mari ya, jika karena gara-gara engkau tidak diperhatikan, tidak dihargai, dipermalukan, lalu kemudian mundur dari imanmu, mundur dari persekutuanmu, mundur dari pelayananmu, maka itu artinya engkau telah meletakkan harga dirimu lebih tinggi atau lebih di atas daripada pengorbanan Kristus. Karena itu, saudara, mari ingat firman Tuhan ini. Setiap atau barang siapa menyangkal Kristus di depan manusia, kata Yesus, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ya sudah mati bagimu. Adakah alasan untuk menyangkali dia? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami, dan mampukan kami untuk terus mengakui Engkau, terus menyaksikan Engkau dalam hidup kami lewat karya-karya dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.